Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Samiti Indah. Masya Allah, tabarakallah. Aku udah bersama Habib dan juga Ustadz Syam. Jadi ada pertanyaan yang penting banget yang tadi aku bilang sama jamaah yang ada di rumah. Kira-kira gini Bib, Ustadz Syam, ada nggak amalan sama doa nih biar kita mengharapkan ridho Allah gitu ya, biar kita istiqomah. Jadi kita nggak ngarapin pujian gitu dari orang lain. Amalan dulu deh Bib. Ada dikatakan galilun qarra khairun min kathirin farra. Sedikit tapi kita melakukannya secara istiqamah terus menerus itu khairun min kathirin farra. Itu lebih baik daripada banyak tapi cuman sekali yang dia lakukan. Jadi amalan-amalan yang bagus itu sedikit tapi terus. Jangan langsung banyak kemudian menghilang. Yang ini tidak dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Dan harus apa? Dilandasi dengan niat yang bagus, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan Allah yang harus kita amalkan, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi diawali dengan apa amal kita? Diawali dengan ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dalam segala amalnya dia berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yaj'alahu makhraja. Maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu jalan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang tanpa ia duga-duga. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya harta. Keluarga kita disehatkan oleh Allah, harta kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilandasi dengan ketakwaan. Terima kasih Habib. Baik. Kalau doanya Ustadz Syam? Maka di dalam Al-Quran ada sebuah doa dalam surah Ali Imran agar kita senantiasa terjaga hatinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana la tuzigh la tuzigh qulubana qulubana ba'da ba'da idh hadaitana idh hadaitana wa hab lana wa hab lana min ladunka min ladunka rahmah rahmah innaka innaka antal wahhab. antal wahhab. Ya Rob, ya Tuhan kami, jangan Engkau buat hati kami ini melenceng setelah Engkau berikan hidayah. Kenapa? Hati ini adalah imamnya, hati ini adalah panglimanya, sedangkan akal itu hanya mengikuti keinginan hati. Ketika hati ini sudah mencintai sesuatu, mencintai untuk beramal, maka akal ini akan mencari pembenaran atas amal tersebut. Tapi ketika hati ini belum cinta untuk berbuat baik, maka alasan-alasan untuk tidak berbuat baik akan banyak datang daripada akal ini. Maka perbaiki hati kita karena hati ini tempatnya niat. Niat itu juga dikatakan adalah imamnya amal itu. Jadi kalau niatnya bagus, imamnya sudah bagus, maka amalnya akan mengikuti sang imam. Karena sang amal ini adalah makmumnya. Maka perbaiki hati. Senantiasa kita dawamkan membaca Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian juga membaca apa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Baik itu di sujud terakhir atau sebelum salam ketika sholat. Kenapa? Karena ketika sudah terjaga hatinya, maka amal-amal itu akan mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Ustadz Maulana, jadi tema kita apa nih kesimpulannya hari ini? Kesimpulan tema kita hari ini, ingin dilihat Allah atau ingin dilihat manusia atau ingin dilihat orang lain. Berbuat itu harus ikhlas, hanya berharap kepada Allah. Jangan ria, mau dilihat orang. Dikhawatirkan justru ini adalah bentuk kesyirikan kecil. Karena melakukan perbuatan bukan karena Allah, tapi karena selain daripada Allah. Maka dari itu kalaupun atas apa yang kita lakukan lantas jadi dilihat orang, ini semoga jadi syiar, jadi pelajaran, jadi inspirasi buat orang lain. Maka belajarlah untuk melakukan hal-hal
Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, tetap kita berbuat baik. Baik dipuji orang maupun dihina orang, tetap kita melakukan kebaikan. Karena kita jangan ada timbul keinginan untuk meraih ridha manusia, tapi raihlah ridhonya Allah. Ingat, berbuat sesuatu sesuai tuntunan Rasulullah, berbuat sesuatu dengan ilmu, berbuat sesuatu karena Allah, sehingga atas apapun yang kita lakukan, kalaupun dinilai orang atau tidak dinilai orang, tetap kita berbuat kebaikan. Sehingga inilah manfaat ketika kita mendapatkan keberuntungan di hari kemudian. Masya Allah, terima kasih guru-guruku. Kang Cecep, terima kasih sudah datang ya. Masya Allah, semoga bisa terus menginspirasi. Jamaah, insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah. Salamullah.